Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kembali di VMPLS hari kedua sesi kedua bersama saya di sini Olivia. Saya ucapkan selamat datang kepada para siswa-siswi SMA Negeri 3 Cilacap tahun ajaran 2021-2022 yang sudah resmi menjadi bagian dari kami. Semoga dengan bergabungnya bersama kami bisa menjadi jembatan kalian dalam meraih cita-cita. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu guru SMA Negeri 3 Cilacap, yaitu Ibu Siti Amirin. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Olive. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat. Oh ya Bu, Ibu saya persilahkan untuk memperkenalkan diri supaya adik-adik di rumah bisa mengenal Ibu dengan baik. Terima kasih Mbak Olive. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memperkenalkan diri, terlebih dahulu kami ucapkan selamat kepada siswa kelas 10 yang sudah diterima di SMA Negeri 3 Cilacap untuk tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Siti Amirin, merupakan bagian dari guru SMA Negeri 3 Cilacap untuk mata pelajaran biologi. Kali ini atau tahun ajaran 2021-2022 kami mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Sekian. Jadi Ibu bakal ngajar kelas biologi kelas 11 dan 12 ya Bu? Iya betul. Berarti Ibu mengajar saya dong Bu, soalnya saya kan kelas 11 sekarang Bu. Oke. Oh ya Bu, saya mohon izin untuk menampilkan sebuah video persembahan ya Bu. Silakan Mbak Olive. Adik-adik di rumah, kami bakal menampilkan sebuah video persembahan dari Padus yang berjudul Karisma. Oh ya adik-adik, video ini diambil dengan mengikuti prosedur dari Prokes. Selamat menonton. Sekian lama kita bernaung bersama di alma mater kita, menuntut ilmu, meraih cita bersama, bercanda terjalin, terbina, bersinar selamanya. Nuansa kasih di SMA 3 begitu erat penuh pesona, terjalin, bersinar selamanya. Sekian lama
bercanda gembira di antara derai gelap tertawa, saling mengisi masa hidup penuh arti. tetapi kini haruskah ku pergi? Nuansa kasih di SMA 3 begitu erat penuh pesona, Terjalin, terbina, bersinar selamanya. nuansa kasih di SMA 3 begitu erat penuh pesona, Terjalin, terbina, bersinar selamanya. Begitu adik-adik video persembahan dari Padus. Ibu pastinya bangga ya Bu, SMA Negeri 3 Cilacap punya ekstrakurikuler seperti ini yang sangat membanggakan ya Bu. Sangat bangga Mbak Alif. Siswa SMA Negeri 3 Cilacap kreatif, inovatif, dan selamat mengembangkan bakat di sini. Terima kasih Ibu atas pujiannya. Oh ya adik-adik, saya mau mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe channel YouTube SMA Negeri 3 Cilacap. Silakan pencet tombol subscribe, like, share supaya orang-orang di luar sana bisa tahu bahwa SMA Negeri 3 Cilacap sedang mengadakan VMPLS secara live streaming. Tanpa membuang waktu banyak lagi nih Bu, kita bakal masuk sebuah topik yang ramai diperbincangkan. Kali ini kita bakal bahas seputar kesehatan reproduksi. Ibu bisa dong Ibu menjelaskan kepada adik-adik di rumah apa itu organ kesehatan? Organ reproduksi, maaf ya Bu. Terima kasih Mbak Alif. Organ reproduksi adalah organ perkembangbiakan bagi makhluk hidup. Nah, karena ini manusia, maka tentunya pada manusia. Ada dua jenis organ reproduksi, yaitu wanita dan pria. Organ reproduksi wanita ada dua jenis, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Dan untuk pria juga sama, organ reproduksi terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Untuk organ reproduksi luar bagi seorang wanita terdiri atas labium mayora, labium minora, vulva, ya, kemudian lubang vagina. Dan untuk reproduksi dalam terdiri atas indung telur, kemudian saluran tuba falopii, uterus atau rahim, dan leher rahim. Kemudian untuk organ reproduksi pria, untuk bagian luarnya terdiri atas penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri atas testis, ada 2 buah. Kemudian saluran reproduksi yang terdiri atas epididymis, vas deferens,
saluran ejakulasi, dan uretra. Organ reproduksi ini baru akan berfungsi pada saat seseorang menginjak usia dewasa. Nah, sebelum dewasa, terlebih dahulu pada perkembangan awal adalah saat usia remaja. Jadi dikenal dengan istilah organ reproduksi remaja. Begitu Mbak Alif. Oke, penjelasannya sangat detail ya Bu, sampai Ibu menyebutkan apa aja yang kita punya pada pria dan wanita ya Bu. Pasti Biar mengenal. Iya, pasti organ reproduksi itu punya fungsi ya Bu. Bisa dong Ibu jelaskan ke adik-adik di rumah apa aja itu fungsi organ reproduksi pada pria dan wanita? Baik. Untuk fungsi organ reproduksi adalah untuk perkembangbiakan, menghasilkan keturunan, berfungsi untuk melestarikan spesiesnya atau melestarikan jenisnya. Nah, organ reproduksi tadi yang sudah saya sebutkan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Untuk organ reproduksi wanita memiliki fungsi menghasilkan sel ovum dan juga untuk perkembangan janin di dalam rahim. Ovum dihasilkan oleh indung telur atau ovarium. Kemudian proses perkembangan janin ada di dalam uterus. Nah, implantasinya mulai dari dinding uterus yang disebut dengan lapisan endometrium. Kemudian untuk organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel sperma dan sekaligus meletakkannya ke dalam organ reproduksi wanita. Nah, apabila ada proses fertilisasi antara sel ovum dengan sel sperma, maka akan terbentuk sigot dan sigot akan berkembang menjadi embrio. Nah, fungsi dari organ reproduksi ini tidak dimulai dari bayi itu lahir. Pada seorang pria itu akan dimulai saat usia remaja, kalau kita bilang usia remaja atau menginjak usia dewasa. Pada pria ditandai dengan mimpi indah. Ya. Kemudian pada wanita ditandai dengan menstruasi. Itu menunjukkan bahwa organ reproduksi seorang wanita sudah menghasilkan sel ovum. Perlu diketahui para siswa bahwa pada perkembangan organ reproduksi ini muncul sifat-sifat yang terbentuk berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, jangan kaget, atau kalian kan sudah mengalami perkembangan remaja, ini termasuk sudah remaja awal. Jadi usia remaja itu ada 3 tahap, Mbak Alif. Yang pertama adalah early adolescent, yaitu usia 10 sampai 13 tahun. Kemudian yang kedua adalah middle adolescence, usia 14 sampai 16 tahun. Kemudian yang ketiga adalah late adolescence. Ini usia sekitar 17 sampai 19. Jadi usia 20 tahun itu sudah
dewasa. dewasa. Dianggap sudah dewasa. Hanya kriteria remaja ini dari berbagai sumber bisa berbeda. Berbeda Nah, ya Bu. oleh karena itu, karena ada perubahan psikis dan fisik pada seseorang pada saat dia sudah mulai menginjak remaja, maka mengeksplor organ reproduksi serta untuk mencari pengetahuan wawasannya secara benar atau pada sumber yang benar. Nah, organ reproduksi ini berkembang dipengaruhi atau dikoordinasikan oleh hormon. Demikian Mbak Alif. Oke, Bu. Berarti kita kalau mencari sesuatu itu harus dari sumber yang terpercaya ya Bu, nggak boleh sembarangan. Betul, apalagi organ reproduksi. Kalau nanti sumbernya tidak benar, bisa panas dingin sendiri. Iya Bu. Begitu. Atau bisa tanya langsung ke guru ya Bu, kayak Ibu Amirin sendiri. Bisa guru biologi atau guru BK kemungkinan juga bisa memberikan pengetahuan hal ini, karena guru BK juga diberikan perkembangan Aja. pada manusia, tahap perkembangan manusia atau siswa gitu. Bu, pasti untuk menjaga fungsi ini kita harus menjaganya ya Bu. Nah, bisa dong Ibu jelasin cara-cara untuk menjaga organ reproduksi ini supaya tetap sehat? Cara untuk menjaga organ reproduksi yang pertama adalah menjaga kebersihan. Ya. Jadi sering-seringlah dicuci organ reproduksi itu agar terbebas dari bakteri. Apalagi zaman sekarang ya Mbak Olive, Iya. sekarang masa pandemi ini benar-benar kita harus prokes, sering cuci tangan gitu. Jaga jarak juga ya Bu. Iya, jaga jarak juga seperti kita. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat. Kemudian menggunakan alat untuk mengeringkan Oh ya. biar dalam keadaan kering itu adalah bahan yang lembut dan halus. Iya. Supaya nggak sakit ya Bu dan Iya. nggak rasa nyaman. Agar tidak terjadi iritasi. Iritasi. Ya. Kemudian untuk pria, Oh ya, buat pria. ini salah satu untuk menjaga agar tidak terkena penyakit dan menjaga kebersihan adalah dengan cara dihitan. Hitan, ya. Ini hitan adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau di agama Islam itu diwajibkan berhitan ya, untuk menjaga kesucian. Sekarang tidak hanya orang yang beragama Islam, tapi hampir secara keseluruhan, karena itu bermanfaat untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian mencuci organ reproduksi untuk wanita khususnya adalah dengan menggunakan sabun, tetapi sabun khusus wanita yang secara bijak kita pilih, tidak berparfum, tidak beraroma. Iya. Nah, Biar tetap aman ya Bu. Iya, agar terjadi tetap tidak ada iritasi, tetap sehat gitu. Gitu Mbak Olive. Oke Bu, ada gitu cara untuk membersihkan atau merawat kebersihan organ reproduksi. Nah Bu, misalkan nih Bu, kita nggak menyepelekan cara-cara yang sudah Ibu sebutkan tadi. Dampak negatif apa sih Bu yang bisa kita terima? Dampak negatif jika kita tidak menjaga kebersihan ya. Ya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, tentunya akan menjadi penyebab penyakit, ya, penyebab penyakit karena bakteri. Jadi kita harus menghindari
penyakit infeksi menular seksual, ya. Ini jadi menghindari itu oleh bakteri ini, karena oleh bakteri bisa menular. Nah, menularnya itu bisa dengan cara hubungan seksual, ya, hubungan seksual. Dan ini kalau siswa atau remaja salah mengeksplor, akhirnya nanti bisa coba-coba di sini. Jadi itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya akhirnya bisa berdampak kepada Kesehatan ya Bu. ya kesehatan kita, karena tubuh kita itu sistem. Sistem ini. Kalau salah satu bagian organ sakit, itu bisa merembet atau menular ke bagian yang lain. Berarti kalau kita terkena penyakit di organ reproduksi bisa menular kemana aja ya Bu? Iya. Nah, kalau sampai pada menghasilkan keturunan, itu nanti bisa juga keturunannya itu ikut terinfeksi, bisa juga menjadi tidak sehat pertumbuhannya, begitu. Padahal kita kan negara kita kan negara yang sedang berkembang, memerlukan para generasi penerus bangsa yang sehat gitu. Begitu Mbak Alif. Supaya bangsa Indonesia punya keturunan yang baik ya Bu, untuk memajukan bangsa ini ya Bu. Oh ya Bu, saya mau nanya nih Bu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan penyakit-penyakit yang bisa kita dapat kalau nggak menjaga kesehatan. Nah, kenapa sih Bu bagian organ reproduksi itu sangat rentan terkena penyakit? Ya, bagian organ reproduksi itu sangat rentan terkena penyakit karena berada pada bagian yang tersembunyi, Mbak Olive. Nah, bagian yang tersembunyi, sehingga dan bagian itu adalah berfungsi sebagai alat pengeluaran. Nah, apa yang dikeluarkan itu kan bisa berupa zat cair, dan yang ini bisa membuat lembabnya organ reproduksi tersebut. Nah, kalau terjadi lembab, mungkin Mbak Alif sudah pernah belajar bahwa jamur dan bakteri kan suka terhadap tempat yang lembab. Nah, nanti akhirnya bisa menjadi sumber penyakit. Ya, Bu. Iya, gitu. Dan kalau ini sakit, apalagi kalau sakitnya sakit oleh bakteri yang ganas seperti gonoro misalnya, ini kan sangat berbahaya. Nah, terutama pada wanita, umumnya seringnya adalah karena jamur, sehingga bisa menyebabkan keputihan. Kalau terlalu lembab itu ya, menyebabkan keputihan. Nah, ini harus benar-benar dijaga. Iya. Khusus buat wanita nih Bu, saya mau tanya, apalagi saya sendiri wanita ya Bu, kan saya dan para siswa di rumah juga mengalami namanya menstruasi ya Bu. Iya. Nah, caranya Bu supaya menjaga menstruasi kita supaya tepat sesuai dengan tanggal yang sudah kita perkirakan itu bagaimana Bu? Cara menjaga agar sesuai tanggal ya. Iya Bu. Nah, sebenarnya untuk seorang wanita mengalami menstruasi itu tidak tepat. Misalkan siklus menstruasi itu kan 28 hari umumnya. Tapi antara individu satu dengan individu yang lain berbeda. Berbeda ya Bu. Karena ini dipengaruhi oleh hormon, dan hormon dipengaruhi oleh sistem saraf. Jadi keadaan psikis seseorang itu bisa mempengaruhi pengeluaran hormon yang mempengaruhi perkembangan reproduksi atau fungsi reproduksi pada seorang wanita maupun pria.
Nah, pada seorang wanita itu untuk siklus menstruasi maju beberapa hari, Atau ya, lebih cepat, Bu? iya lebih cepat, maju beberapa hari, misalkan 22 menjadi 22 hari, 23 hari, itu adalah hal yang wajar. Oh, hal Dan yang wajar ya, mundur Iya. beberapa hari pun wajar. Jangan mundurnya itu Terlalu sampai berbulan 3 ya, Bu? minggu atau 1 bulan. Itu kan tanda-tanda itu ya, Iya, ada tanda-tanda. Nah, kalau bukan suatu penyakit, ya mungkin ada benda asing yang ada di situ gitu Dan ya. harus dicek ke dokter ya, Bu? Iya, harus segera dicek ke dokter gitu. Begitu adik-adik penjelasan dari Ibu Amirin untuk tetap menjaga kesehatan organ reproduksi. Oh ya Bu, Ibu ada pesan nggak buat adik-adik di rumah untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi? Ya, ada pesan seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa tetap menjaga organ reproduksi dari kebersihan. Sering dicuci secara berkala. Kemudian saat seorang remaja wanita itu menstruasi, itu secara berkala gantilah pembalut 3 atau 4 jam sekali. Kemudian berganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Iya. Kemudian carilah informasi yang benar tentang wawasan atau pengetahuan organ reproduksi ini. Yang berikutnya, tetap menjaga kesehatan reproduksi dari asupan makanan yang baik, yaitu gizi seimbang. Kemudian tidak mensuplai minuman beralkohol, apalagi naudzubillah, apalagi sampai mencoba ke nafsa, ya, narkotika ya, sejenisnya itu akan sangat mempengaruhi perkembangan dari organ reproduksi. Saya kira itu ya Mbak Olivia, pesan saya. Jadi tetap untuk mencari wawasan tentang perkembangan organ reproduksi ini dengan sumber yang tepat, ya, yang bisa dipercaya gitu. Begitu adik-adik pesan dari Ibu Amirin untuk tetap menjaga kebersihan organ reproduksi. Terima kasih Ibu sudah menemani saya Sama-sama Mbak Ali untuk mengisi VMPLS kali ini. Oh ya adik-adik, habis ini bakal ada kuis yang harus kalian kerjakan dengan passcode remaja sehat, kapital semua ya, dan nggak pakai spasi. Oke, demikian VMPLS pada sesi kali ini. Semoga VMPLS kali ini bisa membuka wawasan kalian tentang menjaga kesehatan organ reproduksi untuk semakin luas. Di sini saya Olivia, pamit undur diri, sampai bertemu di lain waktu.